Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 7 daya tarik utama Sumatera Barat, dari keindahan alam hingga warisan budaya. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan kekayaan alam dan budaya luar biasa. Wilayah ini menawarkan panorama pegunungan, danau, pantai, hingga arsitektur tradisional Minangkabau yang khas. Setiap sudut daerah ini memiliki cerita dan daya tarik yang unik, mulai dari sejarah, kuliner, hingga keindahan alam yang memukau. Wilayah ini menawarkan panorama pegunungan, danau, pantai, hingga arsitektur tradisional Minangkabau yang khas. 1. Jam Gadang Bukit Tinggi. Menjadi simbol kota Bukit Tinggi, Jam Gadang berdiri megah sejak 1926 pada masa kolonial Belanda. Berada di pusat kota, menara ini dikelilingi taman yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati kuliner khas atau berfoto dengan latar ikoniknya. Jam Gadang adalah menara jam setinggi 27 meter yang menjadi penanda atau ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di 4 sisi menara sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Penelitian mengenai sejarah pembangunan Jam Gadang masih terbatas. Kapan persisnya pembangunan dimulai belum diketahui pasti. Meski demikian, dari penelusuran penulis Rahmat Irfan Denas, Jam Gadang diresmikan pada 25 Juli 1927. Jam Gadang menjadi lokasi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih 1945, demonstrasi nasi bungkus 1950, dan pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia atas tuduhan terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia 1959. Saat ini, Jam Gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. 2. Danau Maninjau. Terletak di Kabupaten Agam, sekitar 36 km dari Bukit Tinggi, Danau Maninjau adalah danau vulkanik seluas 99,5 km persegi yang dikelilingi bukit hijau. Untuk mencapainya, wisatawan melewati kelok 44 yang berliku indah, lalu bisa memancing, berenang, atau sekadar menikmati suasana tenang. Danau Maninjau berarti pemandangan atau peninjauan dalam bahasa Minangkabau adalah sebuah danau kaldera di Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Padang, ibu kota Sumatera Barat, 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Danau Maninjau merupakan sumber air untuk sungai bernama Batang Sri Antokan. Di salah satu bagian danau yang merupakan hulu dari Batang Sri Antokan terdapat PLTA Maninjau. Puncak tertinggi di perbukitan sekitar Danau Maninjau dikenal dengan nama Puncak Lawang. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau jika dari arah Bukit Tinggi maka akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44 sepanjang kurang lebih 10 km mulai dari Ambon Pagi sampai ke Maninjau. Danau ini tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat, Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak yang memiliki luas 129,69 km persegi yang berada di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata, seperti Hotel Maninjau Indah Hotel, Pasir Panjang Permai, serta penginapan dan restoran. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Maninjau beretnis Minangkabau. Desa-desa di tepi danau antara lain Maninjau dan Bayur. Maninjau adalah tujuan wisata terkenal di wilayah ini karena keindahan pemandangan dan iklimnya yang sejuk. Ini juga merupakan situs untuk para layang. 3. Pantai Carocok, Painan. Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan memikat dengan air laut jernih dan panorama matahari terbenam yang indah. Dari sini, wisatawan bisa berperahu ke Pulau Cingkuak berpasir putih dengan peninggalan Belanda, sambil menikmati snorkeling atau berenang. Pantai Carocok terletak di Painan, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pantai Carocok memiliki pemandangan alam dan aktivitas alam yang diminati oleh pengunjung. Para pengunjung berasal dari masyarakat Painan, luar Sumatera Barat salah satunya Riau, dan wisatawan mancanegara.
Pantai Carocok merupakan pusat hiburan di Painan, terutama pada hari libur selalu menjadi buruan pengunjung. Pantai Carocok memiliki air laut yang jernih dan bebas sampah dan pepohonan di sekitar pantai membuat udara terasa sejuk. Tepi pantai landai dengan ombak yang tidak terlalu besar sehingga pantai dapat digunakan berenang oleh anak-anak dan orang dewasa. Ada sejumlah aktivitas Pantai Carocok yang dapat dilakukan oleh wisatawan, seperti berlari-lari di atas pasir putih, berfoto, dan menikmati sunset. Beberapa pengunjung sengaja datang pada sore hari untuk menikmati keindahan sunsetnya. Kegiatan lainnya adalah snorkeling untuk melihat keindahan laut. Pantai Carocok merupakan salah satu tempat terbaik untuk snorkeling di Sumatera Barat. Ketika sampai di Pantai Carocok, Anda akan langsung menikmati keindahan alam yang sangat menakjubkan, mulai dari air laut yang jernih tanpa sampah, pepohonan yang sedang menari di tepi pantai, membuat suasana di pantai ini terasa sejuk dan nyaman. Di Pantai Carocok juga terdapat sebuah jembatan yang membentang panjang di lautan, sehingga Anda bisa menikmati keindahan bawah laut dari jembatan dengan jelas, karena air lautnya sangat jernih. 4. Lembah Harau 50 Kota. Dikenal dengan tebing granit setinggi 150 meter, Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota dikelilingi hamparan hijau yang asri. Di sini terdapat air terjun populer seperti Akabarayun dan Sarasah Bunta, serta menjadi favorit para pecinta panjat tebing. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni, dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500-850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Pesona Lembah Harau menjadikannya salah satu lembah terindah di Indonesia. Memasuki kawasan Lembah Harau, wisatawan akan disajikan dengan hamparan sawah dan pepohonan hijau yang diapit tebing-tebing tinggi. Pada pagi hari, Lembah Harau dikelilingi kabut sehingga semakin menambah daya tariknya. Ditambah lagi, ada 7 air terjun menawan yang melengkapi pesona Lembah Harau. 5. Ngarai Sianok. Ngarai Sianok di perbatasan Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam menyuguhkan tebing curam nan eksotis, dijuluki Grand Canyon, Sumatera. Sungai Batang Sianok yang mengalir di dasarnya menambah pesona, dapat dinikmati dari taman panorama atau jalur trekking sekitar. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku, dan berakhir di Kecamatan Paluku. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 m ini, membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 m, dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi 2 bagian memanjang patahan Semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi sinklinal, yang dialiri batang sianok. Batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau yang airnya jernih. Di zaman kolonial Belanda, jurang ini disebut juga sebagai Karbowengat atau Kerbau Sanget, karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Batang sianok ini bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disaranai oleh suatu organisasi olahraga air, Kurais. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai Nagari Palupuh selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti Rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macan tutul, dan juga tapir. Ngarai Sianok berlokasi di perbatasan Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Ngarai Sianok wajib membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. 6. Istana Basa Pagaruyung. Berlokasi di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Istana Basa Pagaruyung merupakan replika istana kerajaan Minangkabau abad ke-17. Dengan atap bergonjong dan ukiran penuh filosofi, pengunjung bisa berfoto mengenakan busana adat untuk pengalaman unik.
Istana Basa Pagaruyung yang lebih terkenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. 3. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana Basa Pagaruyung asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ini adalah ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. 7. Pantai Nirwana, Padang. Hanya sekitar 14 km dari pusat kota Padang, Pantai Nirwana memiliki pasir putih lembut dan air laut tenang. Pemandangan matahari terbenam di sini sangat menawan, sementara warung-warung di sekitarnya menawarkan hidangan laut segar. Pantai Nirwana Padang adalah pantai yang berlokasi di Jalan Raya Padang Painan, Teluk Bayur, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Penamaan Pantai Nirwana bukan hanya ada di Padang, tetapi juga ada di Sulawesi Tenggara dan Jepara. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata pilihan warga setempat karena memiliki keunggulan berupa lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Teluk Bayur yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pantai Nirwana diberi julukan Pantai Surga karena terdapat pemandangan air laut yang jernih dan pasir putih yang khas. Air laut di Pantai Nirwana diyakini memiliki efek terapi yang berkhasiat bagi kesehatan. Di bawah laut terdapat terumbu karang yang menyebar di seluruh garis pantai. Terumbu karang sebagai habitat biota laut dari beragam jenis ikan ini menjadi salah satu tujuan wisata di Pantai Nirwana. Kondisi pengembangan di sekitar kawasan pantai membuat pantai ini mengalami arus lalu lintas yang cukup padat khususnya pada saat jam operasional pantai. Beberapa pembangunan di sekitar pantai membuat akses utamanya terganggu khususnya pada jalur pintu masuk dan keluar pantai. Pantai Nirwana mulai membuka akses masuk pada pukul 06.00-18.00 waktu Indonesia Barat. Pantai ini menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya gazebo di sepanjang pantai, kawasan kuliner khas daerah, kamar mandi, tempat beribadah, jasa sewa perahu, serta area bermain anak-anak. Di samping itu, Pantai Nirwana tidak memiliki pengelolaan sampah yang memadai serta fasilitas pembuangan sampah dalam jumlah yang terbatas. Hal ini membuat kenyamanan para wisatawan terganggu ketika mengunjungi pantai. Pantai Nirwana berjarak sekitar 11 km dari Kota Padang. Perjalanan menuju lokasi dapat melalui jalan bypass atau jalan lintas Barat Sumatera yang mengarah ke Bengkulu. Lalu, ikuti jalan lurus hingga bertemu pertigaan Pasar Gauan, selanjutnya pilih jalur kiri. Setelah jalan ini, ikuti rambu-rambu dan menyusuri jalanan di tepi pantai hingga melihat tulisan Pantai Nirwana. Sekian mungkin sedikit cerita tentang. Inilah 7 daya tarik utama Sumatera Barat, dari keindahan alam hingga warisan budaya. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.